Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di video kali ini admin akan membahas tentang rivalitas dua orang pembalap yang sedang berlaga di Asia Talent Cup. Rivalitas kedua pembalap ini membuat musim Asia Talent Cup di tahun 2023 ini menjadi semakin menarik sob. Pasti sobat-sobat balap mania sudah bisa menebak siapakah kedua pembalap ini. Yap, mereka adalah Vegda Ega Pratama dan juga Amon Odaki. Tapi sebelum admin mulai pembahasannya, admin ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat-sobat balap mania yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sobat-sobat balap mania bisa membantu channel ini untuk bisa terus berkembang dengan cara tidak skip iklan-iklan yang muncul di video ini ya sob. Oke sob, langsung saja ya kita bahas mengenai rivalitas antara Vegda Ega Pratama dan juga Amon Odaki di Asia Talent Cup musim 2023 ini. Apabila kita membicarakan tentang rivalitas dua pembalap ini sob, sudah pasti sobat-sobat balap mania yang mengikuti kejuaraan Asia Talent Cup ini pasti mengingat tentang kejadian pada saat race 2 di Jepang, dimana saat itu ketika sudah memasuki lap terakhir dan hanya menyisakan beberapa tikungan saja, Amon Odaki dan Vegda Ega bersenggolan yang menyebabkan Amon Odaki harus crash sob. Nah, di sini ini menjadi kejadian yang sangat epik, di mana Vegda Ega berhasil menjadi juara sedangkan Amon Odaki harus puas tidak bisa menyelesaikan balapan di situ ya sob. Dimana pada saat itu merupakan home race-nya Amon Odaki. Pertarungan yang epik antara Vegda Ega dan juga Amon Odaki ini sob bukan hanya terjadi pada saat di race Motegi Jepang ini, tetapi di race sebelumnya juga sudah terjadi pertarungan epik antara Vegda Ega dan Amon Odaki. Bahkan setelah kejadian di Motegi Jepang ini, pertarungan antara Vegda Ega dan Amon Odaki menjadi semakin panas saja sob. Rivalitas yang ditunjukkan seperti Amon Odaki dan Vegda Ega ini sob sebenarnya sebelum-sebelumnya pernah terjadi ya sob, tetapi bukan di kejuaraan Asia Talent Cup, melainkan di kejuaraan dunia 125cc. Iya sob, yang waktu itu pada saat kelasnya masih 125cc menggunakan mesin 2 tak, belum di kelas Moto3 ya sob, yaitu persaingan antara Marc Marquez dan juga Pol Espargaro. Jadi sob, rivalitas antara Marc Marquez dan Pol Espargaro ini terjadi di MotoGP pada kelas 125cc. Sebelum kelas ini digantikan oleh kelas Moto3 yang menggunakan mesin 250cc 4 tak. Persaingan antara Marc Marquez dan juga Pol Espargaro ini sob bisa admin katakan sama menariknya dengan persaingan yang terjadi sekarang antara Vegda Ega Pratama dan juga Amon Odaki. Hal ini tentu saja ya sob, karena pada saat rivalitas antara Marc Marquez dan juga Pol Espargaro di kelas 125cc ini, jiwa muda mereka ini masih berkobar-kobar, sama halnya dengan Vegda Ega dan juga Amon Odaki, yang jiwa mudanya masih berkobar-kobar. Mereka ini saling berjuang untuk bisa finish di posisi pertama dan untuk berada di podium tertinggi. Namun ya sob, rivalitas antara Marc Marquez dan juga Pol Espargaro ini merupakan rivalitas antara pembalap yang berasal dari satu negara. Sedangkan rivalitas antara Vegda Ega Pratama dan juga Amon Odaki adalah rivalitas dari pembalap yang berbeda negara. Yap sob, benar sekali. Marc Marquez dan juga Pol Espargaro sama-sama berasal dari Spanyol. Sedangkan Vegda Ega Pratama dan juga Amon Odaki berbeda negara ya sob. Vegda Ega adalah pembalap kebanggaan sobat-sobat balap mania yang tentunya berasal dari Indonesia. Sedangkan Amon Odaki adalah pembalap yang berasal dari Jepang. Pada seri ke-1 Asia Talent Cup tahun 2023 ini sob, persaingan antara Vegda Ega Pratama dan juga Amon Odaki masih belum terlalu terlihat. Yang malah terlihat itu adalah persaingan antara Vegda Ega Pratama dan juga Richi Takahira, pembalap dari Jepang juga ya sob. Sedangkan pada seri ke-1 ini Amon Odaki bernasib kurang baik. Dia harus mengalami crash pada saat race kedua di seri 1 ini yang dilaksanakan di sirkuit Sepang, Malaysia. Barulah pada seri kedua Asia Talent Cup yang dilaksanakan di sirkuit Motegi Jepang, persaingan Vegda Ega dan Amon Odaki ini mulai terlihat. Dimana saat itu adalah home race-nya dari Amon Odaki sob. Ya tentu saja ya, pasti Amon Odaki akan menunjukkan penampilan yang terbaiknya di situ. Rivalitas antara Vegda Ega dan Amon Odaki ini sob terjadi pada saat race 2. Kenapa admin katakan pada race kedua? Karena pada saat race 1 Vegda Ega berhasil memimpin cukup jauh.
Nah, di race 2 inilah sob, pembalap-pembalap Jepang berusaha menunjukkan penampilan terbaiknya karena setelah race 1 dimenangkan oleh Veda Ega, tentu saja mereka ingin merayakan kemenangan untuk publik mereka sendiri. Pada saat itu, pembalap Jepang yang tampil menonjol adalah Amon Odaki. Walaupun pembalap Jepang lainnya tidak kalah menonjol ya sob penampilannya pada saat itu. Kenapa admin katakan Amon Odaki yang menonjol pada saat itu sob? Karena pada saat memasuki 2 lap terakhir, Veda Ega berhasil memimpin balapan, dan yang hanya bisa mendekati posisi Veda Ega adalah Amon Odaki. Sementara pembalap lainnya tertinggal dari mereka berdua sob. Seperti yang admin jelaskan di awal video ya sob, di race kedua ini terjadilah kejadian epik antara Veda Ega Pratama dan juga Amon Odaki, di mana mereka bersenggolan saat memasuki lap terakhir dan hanya menyisakan beberapa tikungan. Kejadian epik antara Veda dan Amon Odaki inilah sob yang admin katakan serupa dengan kejadian Marc Marquez dan juga Pol Espargaro pada saat mereka masih di kelas 125cc. Apalagi pada saat MotoGP digelar di sirkuit Silverstone pada tahun 2010. Di mana pada saat itu banyak sekali aksi salib menyalip antara Marc Marquez dan juga Pol Espargaro, sampailah bendera finish dikibarkan. Oke sob, berlanjut lagi persaingan antara Veda Ega dan juga Amon Odaki yang berlanjut ke seri ketiga di sirkuit Mandalika, Indonesia. Seakan ingin membalas aksi Veda Ega terhadapnya sob, Amon Odaki pada race 1 sudah mulai memberikan tekanan kepada Veda Ega Pratama, di mana pada saat race 1 itu, Amon Odaki berusaha menempel ketat Veda Ega Pratama. Dan lagi-lagi, di race 1 ini aksi saling salib menyalip antara Veda Ega dan Amon Odaki tidak terhindarkan sob. Mungkin ya sob, Amon Odaki berpikir pada saat itu Veda tampil dengan tekanan karena Veda tampil di publiknya sendiri di sirkuit Mandalika ya sob. Tetapi kenyataannya, Veda mampu tampil dengan tenang dan berhasil menjadi juara pada race 1 sob. Kemudian berlanjut ke seri keempat Asia Talent Cup yang dilaksanakan di sirkuit Chang International Buriram, Thailand sob. Nah sob, tampil di sirkuit Chang International Buriram, Thailand, Veda Ega bukan hanya mendapat tekanan dari Amon Odaki saja sob, tetapi Veda Ega juga mendapat tekanan dari pembalap tuan rumah yang ikut di balapan Asia Talent Cup. Dia adalah Jakrepat Puitisan. Pada race 1, Veda Ega ditempel ketat oleh pembalap Jepang dan juga pembalap tuan rumah Jakrepat Puitisan, sampai akhirnya pada saat sudah memasuki tikungan terakhir, terjadilah insiden antara pembalap Jepang dan juga Veda Ega yang menyebabkan pembalap tuan rumah berhasil finish di posisi pertama. Beruntungnya pada saat itu Veda Ega tidak terjatuh, namun Veda harus puas finish di posisi kelima. Seakan ingin membalas kejadian pada race 1, di race kedua ini penampilan Veda semakin beringas. Walaupun lagi-lagi ditempel ketat oleh pembalap Jepang dan juga pembalap tuan rumah, penampilan Veda Ega pada race kedua ini sangat impresif sob. Sampai pada akhirnya ketika memasuki lap terakhir dan di tikungan terakhir, Veda Ega berhasil melakukan overtake yang fenomenal, sehingga Veda berhasil finish di posisi pertama. Nah sob, apakah di seri selanjutnya Asia Talent Cup yang akan diselenggarakan di sirkuit Sepang, Malaysia akan terjadi lagi rivalitas panas antara Amon Odaki dan juga Veda Ega Pratama, atau bahkan dengan pembalap Thailand Jakrepat Puitisan ya? Menarik sekali untuk kita nantikan ya sob. Oke sob, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.